Halo Shalom semuanya, selamat pagi, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Rabu ini. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Cukup panjang pembacaan ini, saya akan bacakan bagi setiap kita. Saudara bisa mengikuti dalam Alkitab elektronik Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Puji Tuhan. Nah, saya akan meneruskan perenungan kita dari Roma pasal yang ke-8. Kemarin kita sama-sama membaca dari Roma 8 ayat yang pertama, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Perhatikan, kemarin kita belajar bahwa tidak ada penghukuman bagi orang yang dalam Kristus karena Kristus telah menanggungnya bagi kita. Kristus telah menanggung hukuman yang seharusnya milik kita, ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Di bagian yang kedua, kita melihat bagaimana apa sih ciri-ciri orang yang ada di dalam Kristus. Apa ciri-ciri orang yang ada di dalam Kristus? Apakah orang yang rajin beribadah, orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin melakukan kegiatan-kegiatan agama? Apakah itu orang yang ada dalam Kristus? Ternyata tidak. Di ayat-ayat yang tadi kita baca, ayat 5 sampai ayat 9, kita diberitahu bahwa orang yang ada di dalam Kristus itu adalah mereka yang hidup dipimpin oleh roh, bukan hidup dipimpin oleh kedagingan mereka. Keinginan daging itu sangat nyata, saudara, ya. Keangkuhan, perseteruan dengan Allah, selalu merasa diri lebih benar daripada firman Tuhan. Kalau saya mau balik ke minggu lalu, ya, sedikit kita melihat seperti orang yang melihat dirinya di cermin, sudah tahu apa yang harus dilakukan, harus sisir rambutnya, harus cuci mukanya, tapi tidak mau melakukan. Nah, itu bukan orang yang berada di dalam Kristus. Karena orang yang berada di dalam Kristus, mereka akan menerima Roh Kudus yang akan bekerja di dalam mereka, memampukan, menolong mereka, menasehati mereka, supaya ketika mereka bercermin dan melihat ada yang salah, mereka akan melakukan sesuatu supaya yang salah itu, yang harusnya dilakukan, itu mereka lakukan. Supaya yang salah itu dapat diperbaiki menjadi lebih baik. Saudara, kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini perlu memawas diri, perlu untuk lebih bijaksana dan lebih hati-hati dalam pengiringan iman kita kepada Tuhan. Karena begini, saudara, ketika kita terjebak pada satu faham bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, tapi tidak meneruskan kalimat itu, ya, kita hanya percaya, oh Tuhan terima saya apa adanya, saya diselamatkan seperti apa adanya saya. Tapi Alkitab tidak ajar kita sampai kalimat itu selesai. Ada lanjutannya. Kita diterima apa adanya, tapi kita tidak dibiarkan begitu-begitu saja. Tuhan terima kita apa adanya. Seperti kita adalah barang rongsokan yang diambil dari tempat pembuangan. Dan Tuhan tidak mengambil kita dari rongsokan dan langsung taruh kita di tempat yang bagus. Tuhan ambil kita dari tempat rongsokan, Tuhan bersihkan, kita dibersihkan, kita dipercantik, kita didandani, kita dibuat menjadi bersih, lalu dia tempatkan kita di tempat yang baik. Demikianlah Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kalau kita berkata kita adalah orang yang berada di dalam Kristus yang tidak akan menerima hukuman, mari kita renungkan ini. Apakah kita hidup dipimpin oleh kedagingan? Lebih sering dipimpin oleh kedagingan, atau kita lebih sering, lebih bergairah, lebih bersemangat untuk memberikan diri kita dipimpin oleh roh? Karena saudara, jangan sampai kita salah memahami anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu bukan sesuatu yang murahan. Anugerah Tuhan adalah sesuatu yang sangat mahal, yang saking mahalnya kita tidak dapat beli,
kita tidak dapat tukar dengan apapun juga. Tuhan memberikannya karena Dia mengasihi kita dan Dia mau supaya kita mengalami perubahan di dalam hidup kita. Saudara, saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, kita memiliki Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Kita bukan diminta untuk menjadi semakin baik, menjadi lebih baik supaya kita menerima Roh Kudus. Tidak. Tapi kita diberikan Roh Kudus dalam hati kita supaya kita dapat mengalami perubahan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus menolong kita, menuntun kita dari hari ke hari supaya kita terus dibawa mengalami Dia, berubah di dalam Dia, disempurnakan di dalam Dia. Nah, hari ini saudara, di hari Rabu ini saya berdoa supaya setiap kita dalam segala pekerjaan kita, dalam segala aktivitas kita mengalami Tuhan, kita mengalami pribadinya, kita diingatkan tentang apa sih yang belum berubah dalam hidup kita. Kita diberikan kerinduan lebih lagi, kita disadarkan bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, ada Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang memberikan kita keinginan untuk kita menjadi lebih baik. Dan saudara, kalau Roh Kudus berbicara di dalam hatimu, jangan keraskan hati saudara, jangan tunggu sampai sesuatu terjadi baru mau berubah. Tapi biarlah Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita menjadi penentu keputusan kita, penentu cara hidup kita. Memang ini bukan sesuatu yang mudah saudara, tapi kalau kita mau melatihnya, itulah sebabnya pesan Rasul Paulus kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Karena untuk melakukan sesuatu yang bersifat godliness atau kesalehan hidup, itu tidak bisa datang dalam satu malam. Itu adalah perjalanan seumur hidup kita belajar untuk memiliki kesalehan hidup. Tapi kita perlu melatihnya dari sekarang. Puji Tuhan. Biarlah perenungan hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara di hari Rabu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.